ngasih tahu, Rasulullah yang ngasih tahu. Sok, paling gampang lagi deh, gini deh. Sedotan. Ini teman-teman, air mineral punya sedotan. Nah, sedotannya ini bisa jadi perantara sembuh semua penyakit. Bagi yang yakin, sok ambil sedotan nih. Kalau punya tusuk gigi, ambil tusuk gigi. Kalau nggak punya tusuk gigi, pakai sedotan mineral. Ya, ujungnya yang runcing, celupin di air. Ya, kemudian apa? Cukup ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Sok, ditempelkan aja kayak gini. Sok, seketika berkurang kok sakitnya. Kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Tusuk gigi atau dengan sedotan, ya kan ujungnya runcing nih. Yuk, tempelkan aja di bagian tubuh yang sakit. Seketika teman-teman. Sok, apapun penyakit Anda, bagian tubuh yang sakit, seketika teman-teman. Kalau nggak percaya buktikan. Buktikan teman-teman. Sembuh itu mudah, murah, gratis. Sok, praktekin aja. Nih, contoh yang asam lambung. Di sini aja nih. Sebelum kita ke lambungnya ya. Di sini aja nih. Sok, bikin lambung jadi nyaman. Sok, begah langsung hilang. Sok, kembungnya langsung hilang. Sok, yang punya asam urat rematik. Sok, di sini nih. Sentuh di sini. Sok, merinding sekujur tubuh. Langsung hangat sekujur tubuh. Kalau nggak percaya, praktekin. Tanpa mantra. Sok, asal tempel aja kayak gini. Sok, teman-teman. Nih. Praktekin kalau nggak percaya. Sok, yang punya apa lagi? Penyakit darah rendah, darah tinggi. Rasulullah bersabda, 1 titik bisa menyembuhkan 72 penyakit. Titiknya mana? Titik kahil. Titik kahil itu apa? Nih, punuk. Ya, di punuk nih, langsung ke kulit ya, diginiin aja. Sok, langsung berkurang, rileks banget kepalanya. Yang punya masalah sulit tidur, gangguan kecemasan, sok praktekin. Praktekin teman-teman. Ya, yang punya masalah asam lambung, paru-paru, jantung, penyakit GERD, sok. Di sini ada tulang, ya. Di sini ada tulang, ya, ada tulang. Di bawah tulang persis gini aja. Sok. Nafas tuh langsung enteng. Yang punya masalah paru-paru langsung plong nafasnya, sok kalau nggak percaya. Yang punya penyakit lambung, sok di sini aja kayak gini. Sok, langsung nyaman sekali lambungnya. Kalau nggak percaya praktekin teman-teman. Praktekin. Tapi langsung ke kulit ya. Ya, langsung ke kulit. Ya, bukan pakai baju, bukan. Langsung ke kulitnya. Oke? Pakai lidi bisa-bisa, silakan. Yang penting ujungnya runcing ya. Yang ujungnya runcing. Ya, silakan tinggal dipraktekin aja. Saraf kejepit, bahkan ada ya yang pernah testimoni, saya punya paman saya saraf kejepit. Nah, kemudian rutin setiap hari saya datang, pinggangnya saya hanya disentuh-sentuh pakai sedotan. Ya, subhanallah Ustaz. Ternyata setelah kurang lebih 9 hari, paman saya akhirnya bisa jalan lagi. Tadi awalnya saraf kejepitnya tuh sampai nggak bisa jalan. Bukan stroke ya, tapi saraf kejepit tapi sampai nggak bisa jalan. Akhirnya Pak rutin. Setiap hari sama keponakannya itu, kurang lebih 9 hari bisa jalan teman-teman. Atas izin Allah. Kalau nggak percaya praktekin. Praktekin teman-teman. Praktekin. Ya, betul Ustaz, saya pernah praktek. Iya. Karena luar biasa teman-teman. Sok, segala benjolan. Praktekin di sekitarnya. Bukan benjolannya ya. Contoh, di sini ada benjolan. Bukan benjolannya yang kita sentuh. Sekitarnya. Ya, praktekin aja. Sok, yang punya masalah di wajah. Ya, kerutan. Atau mungkin penuaan dini. Atau mungkin flek hitam, jerawat, komedo. Sok, nih. Titik estetik namanya. Titik estetik tuh mana? Ini nih. Segini doang titiknya. Nah, ini titik estetik. Cukup kayak gini aja tempelin. Sok, wajah tuh jadi nyaman. Bahkan keluar air mata, sok. Gini aja, air mata keluar. Sok, teman-teman. Mata langsung perih-perih, bukan perih. Sayu-sayu enak gitu, teman-teman. Sok, kalau nggak percaya praktekin. Ya, praktekin. Gini aja. Itu nikmat banget, teman-teman. Nikmat banget. Ya. Iya, atas izin Allah dan yakin betul, betul. Sok, yang suka pening, keningnya aja kayak gini. Sok, mata minus, mata silinders nih. Ujungnya alis. Ya, sentuh aja ini. Jangan ditusuk ya, nempel aja kayak gini nih. Sok, teman-teman. Ya, dalam kitab apapun tentang pengobatan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ya. Dikasih air lebih baik. Dikasih air lebih baik. Ya, kalau dicampurin air lagi itu lebih baik. Contoh, mana nih air? Gak ada air. Ya, contoh. Ini air nih. Pakai sedotannya. Celupin. Minimal baca Al-Fatihah.
Bacaan Al-Fatihah, tiupkan. Tempelkan. Sedotan ini di bagian tubuh yang sakit seketika berkurang. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan aja. Nih, apalagi di garis ya. Ingat teman-teman, garis tubuh itu titik terapi kalau teman-teman pengen tahu. Segala garis yang ada di tubuh manusia itu titik terapi. Yuk, kalau kita sakit kepala, garisnya kepala, sok, nih garis-garisnya, sentuh aja pakai ini. Sok. Kalau di sini hanya ada garis, ikuti garis ini, sentuh aja, sok, langsung nyaman sekali kepalanya. Kalau nggak percaya, praktekin. Sok, praktekin. Ya. Yang punya mata minus, sok, garisnya mana? Ini ada garis nih. Ya. Sok, praktekin aja dari sini. Enak banget teman-teman. Asal nyentuh doang. Ya, langsung nyentuh, asal nyentuh doang langsung enak banget. Sok, apalagi sinus nih. Ini kan ada batas nih antara bagian hidung dengan wajah. Titiknya komedo nih. Biasanya banyak komedo di sini. Sini aja nih tekan. Enak banget teman-teman. Tuh, praktekin tuh dah. Ya, praktekin. Praktekin. Itu dahsyatnya luar biasa. Tinggal praktekin aja. So, ya. Sok, dipraktekin. Udah praktek belum? Udah? Iya, ntar dicoba dipraktekin. Praktekin. Ya, silakan ya. Sok. Gampang sekali kok sebetulnya. Sembuh itu mudah, murah, gratis. Kalau kita berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau nggak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, udah cari ke luar negeri sana. Cari ke alat-alat canggih, cari ke obat-obat mahal, silahkan dicari. Padahal di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi yang yakin, So, jari kita nih, jari kita. Yang punya mata minus, mata plus, mata silinder, sok. Jari telunjuk kita kayak gini nih. Mata minus, plus, silinder, glukoma, katarak, rabun. Sok, praktekin. Jari kita dari sini ya. Ikuti tulangnya, ikuti. Nah, begitu nyampe sini agak ditekan. Wah, wong ngaji barang tadi. Agak ditekan segini. Ketika sedikit ditekan, yang punya masalah di mata itu langsung berat kepala belakangnya. Sok, ikuti ya, kayak gini. Nah, begitu mentok di tulang ini, teman-teman yang punya masalah silinders, min, plus, glukoma apapun itulah, sok kepalanya langsung berat bagian belakang. Oke, ketika kepalanya udah berat, lalu matanya pejamkan, putar jarinya, ikuti garisnya. Agak sedikit ditekan bola matanya, nanti seperti ada buih-buih di dalam. Tetap pejamkan mata, tangan arahkan ke telinga. Tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Jangan dulu buka mata kalau badan belum hangat. Kalau badannya udah hangat, buka mata pelan-pelan. Mata bercak-bercak air, tunggu 10-15 detik kemudian matanya langsung terang benderang teman-teman. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan. Ya, saya cekukan 1 minggu nggak hilang-hilang. Saya gimana solusinya? Yang pertama minta tolong orang lain ditepuk-tepuk, titik kahil. Kemudian ibu minum air putih yang agak banyak. Sok, tepuk-tepuk titik kahil, minum air putih agak banyak. Kemudian lakukan terapi mandi. Sok, teman-teman udah tahu belum terapi mandi? Terapi mandi itu manfaatnya luar biasa, teman-teman. Ya, terapi mandi itu manfaatnya luar biasa. Terapi mandi itu diadopsi dari dari Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Dari hadis Rasulullah tentang terapi menempelkan telapak tangan di bagian tubuh yang sakit. Teman-teman udah tahu belum terapi mandi? Terapi mandi itu di dalam kitab disebutkan satu terapi memiliki sejuta manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan segala gangguan gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita itu sempurna kembali. Ya, itu sempurna kembali.
Ya, teman-teman lakukan terapi mandi. Terapi yang sangat mudah, murah, gratis. Terapi yang sangat luar biasa manfaatnya. Solusi bukan hanya untuk alam jasmani saja, solusi pula untuk rohani kita. Saya tanya di sini yang sudah tahu terapi mandi, yang sudah mempraktekkan terapi mandi, terbukti nggak dengan apa yang disampaikan? Setelah diterapi mengalami pembersihan, setelah mengalami pembersihan merasakan ketenangan hati yang sangat luar biasa, kebahagiaan hati yang sangat luar biasa, sholat jadi makin nikmat, ibadah jadi makin khusyuk, kemudian seiring berjalannya waktu penyakit-penyakitnya sembuh semuanya, masalah-masalah datang solusinya, terbukti nggak teman-teman? Yang sudah mempraktekkan terapi mandi terbukti nggak? Bahkan tidak sedikit terbesit saja dalam hati Allah kabulkan. Lakukan terapi mandi. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Ya, Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Ya, pernah dengar Pak Ustaz cuma waktunya pagi hari jam 12. Bukan itu teman-teman. Itu ngawur itu. Itu ngawur. Yang menyarankan mandi tepat jam 12 malam itu materi ngawur itu. Itu teori ngawur. Nggak ada kitab pengobatan yang mengajarkan kayak gitu, nggak ada. Ya, terapi mandi yang disebutkan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Sebagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya, bahkan sembuh semua penyakitnya. Nah, ini sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Bukan teori ngawur, mandi harus tepat jam 12 malam. Itu teori ngawur teman-teman. Jangan percaya yang gitu-gituan. Ayo berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah. Cara terapi mandi itu apa? Ingat, kita bicara manfaatnya dulu. Ya, kita bicara manfaatnya dulu. Yang pertama, manfaatnya terapi mandi itu apa? Yang pertama, mengeluarkan segala yang kotor. Segala yang kotor itu apa? Kotoran itu ada dua, kotoran syariat, kotoran hakikat. Semangat Bunda Lilis, kotoran syariat, kotoran hakikat. Kotoran syariat, kotoran yang kelihatan oleh mata. Kotoran yang kelihatan oleh mata itu apa? Daki, debu, kemudian belek, upil, komedo, dan lain sebagainya. Ini kotoran syariat, kelihatan mata. Kemudian yang kedua, kotoran hakikat. Kotoran yang nggak kelihatan mata. Namun efeknya sangat terasa. Sebagaimana tadi teman-teman yang mengikuti terapi dengan tarik pundak, dengan melipat daun telinga, langsung merasa mual, langsung merasa merinding dan lain sebagainya. Ada juga yang hangat, keluar keringat dan lain sebagainya. Nah, itu kotoran hakikat namanya. Kemudian yang kedua, segala yang buruk. Segala yang buruk apa? Segala keburukan di dalam tubuh kita. Buah daripada sifat perilaku perbuatan kita yang buruk, insya Allah atas izin Allah sembuh. Contoh, perilaku buruk, habis makan tidur, muncul kolesterol. Insya Allah kolesterol sembuh. Atau mungkin punya sifat buruk, hobinya marah-marah, muncul darah tinggi, insya Allah darah tingginya sembuh. Atau muncul sifat tidak baik lagi, serakah, sehingga muncul gatal-gatal dalam tubuh, insya Allah segala penyakit gatalnya sembuh. Atau mungkin keburukan dari perilaku, rusaknya silaturahim, muncul stroke, insya Allah sembuh. Atau mungkin keburukan dari perbuatan, fokus bekerja sampai meninggalkan sholat, berujung pada saraf kejepit, insya Allah saraf kejepit juga sembuh. Segala keburukan yang pernah kita lakukan berdampak buruk pada diri kita, insya Allah segala keburukannya sembuh teman-teman. Ya, ketiga, segala yang tidak baik. Segala yang tidak baik itu apa? Contoh, kita makan, makanan kita ada pengawet, makanan kita ada kimianya, kita tidak merasakan itu saat makan. Namun seiring berjalannya waktu menjadi sampah dalam tubuh manusia. Mungkin jadi batu ginjal, jadi batu empedu, jadi usus buntu, dan lain sebagainya. Insya Allah, segala kotoran-kotoran, hal yang tidak baik yang pernah kita makan karena kita tidak tahu, insya Allah bisa jadi jalan sembuhnya. Yang keempat, segala yang mengganggu. Segala yang mengganggu itu apa? Orang yang kehidupannya selalu terganggu. Keganggu oleh pikirannya, kekhawatirannya, kecemasannya, ketakutannya. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut terus. Ada nggak di sini? Mau makan ini takut, mau makan itu takut, kipas angin takut, dengar suara orang takut, dengar orang ketawa takut, ketemu banyak orang takut. Ada nggak? Ya, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, dikit-dikit panik, dikit-dikit was-was, dikit-dikit cemas. Mau wudhu, kentut. Habis wudhu, kentut. Mau sholat, ngantuk. Mau sholat, males. Nah, ini mengganggu sekali. Insya Allah bisa jadi jalan sembuhnya. Yang kelima, yang keenam. Nih, poin paling penting. Segala asbab sakit, segala penyakit. Berarti apa? Semua penyakit
dan penyebabnya. Jadi nggak usah ditanya nanti ya, ketika saya jelaskan terapinya, teman-teman nggak usah ditanya untuk paru-paru bisa nggak, untuk penyakit ini bisa nggak, untuk penyakit ini bisa nggak usah ditanya. Karena penyakit apa terapi ini untuk semua penyakit. Ingat ya, semua. Jadi nggak usah ditanya, praktekin dan buktikan saja. Terapinya sama, tinggal dipraktekkan dan buktikan. Sepakat? Kemudian yang ketujuh, segala gangguan goib. Segala gangguan goib itu apa? Mau santet, mau sihir, mau guna-guna, apapun itu namanya. Sok lakukan terapi ini. Gak usah banyak nanya, tinggal praktekkan, buktikan. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dalam Az-Zariyat ayat 20-21 dan sunnah Nabi kita dengan menterapi dengan telapak tangan kita. Kemudian, manfaat yang kedua, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Mau asam urat, mau rematik, mau encok, mau radang sendi, mau pengapuran, mau osteoporosis, mau apa lagi? Lambung lecet kek, lambung luka kek, usus apa kek, mau jantung bocor kek, mau syaraf apa kek, sok praktekin aja. Sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Bahkan laki-laki yang gak bisa bangun, bisa bangun lagi teman-teman. Kalau nggak percaya dipraktekkan, dibuktikan. Atau mungkin orang yang belum dapat keturunan, praktekin aja. Praktekin aja. Ya, jadi nanti ketika saya jelaskan, jangan bertanya caranya seperti apa. Jangan bertanya penyakit ini gimana, penyakit ini gimana. Yuk, sekarang saya jelaskan, saya terangkan prakteknya. Silakan teman-teman yang mau disimak, disimak. Yang mau direkam, direkam. Yang mau dicatat, dicatat. Ya. Yuk, terapi mandi itu manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama nih teman-teman, persiapkan dulu wadahnya. Ya, mau pakai ember boleh, mau pakai baskom boleh, apapun wadahnya boleh, atau bak mandi juga boleh. Yang kedua, ini penting teman-teman. Pastikan yang dipakai untuk terapi air yang baru ngalir. Baru buka dari keran atau baru ngambil dari pakai gayung. Intinya air yang baru ngalir. Ya, atau air yang baru ngambil, atau mungkin baru ngambil dari sumur atau ngambil dari mana, intinya baru ngambil, atau yang baru buka keran. Ini yang kedua. Yang ketiga nih, tapi jangan salah kaprah. Cara yang ketiga ini diambil manfaat oleh para pedagang agama. Cara yang ketiga itu pakai apa? Kalau pakai shower, silakan pakai bak, cari ember aja. Maka saya sarankan mau pakai shower, mau pakai apa silakan. Yang penting pakai air yang sudah ditampung, pakai ember atau pakai baskom. Yang ketiga, kalau teman-teman punya garam Himalaya, pakai garam Himalaya. Kalau nggak punya garam Himalaya, pakai garam kasar, garam krosok, atau garam kiloan. Cukup 1 sendok saja garamnya. Ingat ya, beli sendiri di pasar. Ingat, jangan sekali-kali beli garam rukiah. Ingat ya, saya kasih tahu lagi, jangan sekali-kali beli garam rukiah. Kenapa? Maaf saya katakan, orang yang beli garam rukiah adalah orang yang bodoh. Orang yang beli garam rukiah adalah orang yang bodoh. Mohon maaf jika kalimat ini kasar. Kenapa? Di muka bumi ini tidak ada satupun ulama yang jualan garam rukiah. Nggak ada. Ya, teman-teman tidak akan menjumpai ada ulama yang jualan garam rukiah. Nggak akan ada, teman-teman. Jika ada oknum mengaku dirinya ustadz, ustazah, gus, kiai, apapun gelarnya, kok jualan garam rukiah, berarti dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Ya. Dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Karena di dalam Al-Quran jelas, memperjualbelikan agama itu haram. Memperjualbelikan ayat Allah itu haram. Memperjualbelikan doa itu haram. Kalau memang dia ulama, ulama boleh berbisnis apapun. Mau jualan baju, mau jualan minyak, mau jualan air, mau jualan garam, silakan. Jangan mentang-mentang namanya ustadz, namanya gus, dan lain sebagainya. Bermain agama. Garam 1 kilo 8.000. Dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu. Dia jual garam apa jual agama? Yuk, hanya orang bodoh yang percaya dengan produk-produk kayak gitu. Minyak wangi 1 botol 50.000. Dikasih nama rukiah. Jadi jutaan. Hanya orang bodoh yang percaya kayak gitu. Ya, makanya jangan percaya dengan oknum para pedagang agama. Yang namanya ulama itu menghidupi agama, pedagang agama cari hidup dari agama.
jualan air doa dijual. Emang boleh doa dijual? Haram teman-teman. Haram. Makanya jangan percaya dengan air doa yang dijual-jual, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Garam bidara silakan, selagi tidak membawa unsur agama. Garam 1 kilo 8.000, kasih 8.000, dicampur bidara, harga bidara 15.000, ya maksimal 25.000 silakan. Lebih dari itu pedagang berarti dia. Paham ya? Makanya jangan percaya dengan produk-produk kayak gitu. Jangan percaya tasbih ruqyah, madu ruqyah dan lain sebagainya, jangan dipercaya yang kayak gitu-gitu teman-teman. Sekarang gini, contoh aja, contoh. Mereknya sama, ya, jenis madunya sama, botolnya sama. Ini ditulis madu biasa, madu alami, ini ditulisnya madu ruqyah. Sok orang Islam akan beli yang mana? Ada nama ruqyahnya. Kenapa? Ada unsur agama. Nah, itulah pedagang agama. Meskipun harganya sama, ya, meskipun harganya sama, makanya hati-hati teman-teman. Jadi jangan mau percaya dengan produk-produk para pedagang agama. Ulama tidak akan menjual agamanya. Titik. Ya, saya nggak peduli dengan orang yang jualan. Entah nama Anda udah besar, entah gelar Anda tinggi, entah kedudukan Anda tinggi, tetap selagi engkau menjual agama, engkau bukan ulama yang tidak patut untuk diikuti. Engkau adalah pedagang agama. Ya, seperti itu ya. Sepakat ya. Maka jangan sekali-kali beli produk-produk yang seperti itu. Kalau sudah terlanjur, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, silakan. Garamnya cukup 1 sendok saja. Garam 1 sendok, kemudian dicampur di air. Air yang 1 ember atau 1 baskom. Seperti itu ya. Kemudian diaduk airnya. Diaduk airnya. Cara ngaduknya diajarkan dalam kitab. Cara ngaduknya diputar ke kiri. Teman-teman tahu nggak putaran ke kiri? Putaran ke kiri itu berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam putarannya ke kanan, ini putarannya ke kiri. Kenapa diputar ke kiri? Kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran semesta. Kiri adalah putaran hakikat. Kang, lu ngomong jangan debrus. Gak apa-apa. Dah saya mah masih kecil. Gak usah didengerin. Kalau nggak pengen dengerin, keluar. Jangan di sini. Nah, di sini mah kumpulan orang-orang yang mau belajar jadi orang baik, bukan orang-orang tua seperti Anda. Oke, silakan. Nggak apa-apa ya. Ya, astagfirullahaladzim. Intinya seperti itu ya. Ya, intinya seperti itu. Dah. Sekarang aduk ke kiri. Kenapa diaduk ke kiri? Kiri adalah putaran akhirat, alam semesta, kiri adalah hakikat itu atau kekuatan itu sendiri. Sebagai bukti, orang tawaf putarannya kemana? Ke kiri. Yang kedua, alam semesta putarannya kemana? Ya, yang kedua, alam semesta putarannya kemana? Alam semesta putarannya ke kiri. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman lihat, teman-teman perhatikan. Yang rumahnya dekat sungai, dekat dengan air, dekat dengan selokan. Yuk, lihat. Air yang membentuk pusaran secara alami, pusarannya akan ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, teman-teman perhatikan jika di air, ya, teman-teman jangan ditanya dulu teman-teman, jangan bertanya dulu lah. Yuk, belajar, hargai ilmu. Teman-teman kalau ada ilmu sedang disampaikan, dengarkan dulu. Nanti kalau udah selesai baru ditanya, ya, jangan mendahului, ya, jangan terus bertanya. Itu namanya su'ul adab, teman-teman. Mohon maaf ya, saya masih bocil. Tapi itu yang guru saya ajarkan. Ketika ada yang sedang disampaikan, diem, dengerin. Kalau merasa bermanfaat. Kalau nggak merasa bermanfaat, tinggalkan. Seperti itu ya. Ya, lihat lagi teman-teman. Teman-teman yang punya wastafel, silakan lakukan eksperimen. Tutup wastafelnya, penuhi air. Ambil penutupnya. Air itu akan berkurang habis membentuk pusaran. Dan kemana pusarannya? Pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman yang pernah melihat MotoGP, yang pernah melihat Formula One, yang pernah melihat balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, apapun jenis balapan yang profesional, lihat putaran sirkuitnya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Kenapa? Andaikan ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Karena pembuluh darah bisa pecah itu kenapa? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau nggak percaya silakan teman-teman lihat MotoGP, lihat Formula One, lihat balap sepeda dan lain sebagainya. Lihat, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Pasti teman-teman. Kemudian,
Teman-teman yang masih belum percaya lagi, silakan jogging, keliling lapangan. Kalau lapangan kegedean, keliling rumah aja. Putarnya ke kanan, 3 putaran aja. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Kalau nggak percaya, buktikan. Inilah dahsyatnya putaran ke kiri. Itulah kenapa ulama-ulama terdahulu selalu mengajarkan kepada para perempuan. Kalau mau cuci beras, diputar ke kiri. Kalau ngaduk bikin minuman, diputar ke kiri. Karena kiri itu sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah diaduk diputar ke kiri, ambil air itu 1 gayung saja. Lalu air yang digayung bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Ya, taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air yang digayung, doanya di luar kamar mandi. Apa doanya? Disebutkan dalam kitab. Yang pertama, bacakan 3 surat Qul. Ya, bacakan 3 surat Qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Kemudian bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, masing-masing 1 kali. Oke? Kalau nggak hafal, cukup Al-Fatihah saja 1 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Yang mau direkam silakan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Ridhoi ikhtiar hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Jadikanlah air ini air kebaikan, air keberkahan, jalan sembuh segala penyakit hamba, pembersih segala kotoran dalam tubuh hamba. Bacakan Al-Fatihah, tiup. Setelah air yang digayung sudah ditiup, sudah dibacakan Al-Fatihah, ya, 1 kali, 3 surat Qul masing-masing 1 kali. Air yang sudah didoakan, campurkan lagi di bak mandi atau di ember yang sudah dipersiapkan. Nah, baru kita persiapan untuk mandi. Apa persiapannya? Lihat, ya, lihat. Yang pertama, jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tanpa penutup, tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Paham di sini? Inilah indahnya agama Islam untuk menjaga kita. Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah saat mandi. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Meskipun kita berada di kamar mandi, ruangan tertutup, tidak ada 1 orang pun yang melihat kita. Betul, manusia terhindar ketika kita tertutup. Namun makhluk goib masih tetap bisa melihat. Nanti efeknya apa? Bisa berdampak dari penyakit ain-ain dan lain sebagainya. Kalau nggak percaya, buktikan teman-teman. Ikuti aturan agama kita. Indah teman-teman. Islam itu indah. Mengajarkan dari hal yang paling sederhana saja untuk menjaga kita. Nah, kemudian baru kita praktekkan mandinya. Ya, baru kita praktekkan mandinya. Cara mandinya seperti apa? Kenapa? Suaranya double nggak teman-teman? Suaranya double nggak? Suaranya lancar nggak? Suaranya double, suaranya lancar nggak? Nggak ya? Yuk, dijelaskan dulu ya. Yang belum paham nanti kita ulangi. Kita jelaskan dulu sampai tuntas. Yang belum paham atau yang belum mudeng atau yang ketinggalan nanti kita ulangi. Kita jelaskan dulu sampai tuntas ya. Kita jelaskan dulu sampai tuntas. Oke, setelah kita persiapkan itu semuanya, baru kita mandi. Ingat bagaimana caranya mandi? Diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, siram dulu kaki kanan dari bawah sampai ke pangkal paha. Siram lagi kaki kiri dari bawah sampai ke pangkal paha. Kemudian siram badan kita sebelah kanan nih. Siram dulu. Lalu siram sebelah kiri. Lalu siram kepala kita. Pastikan semuanya basah. Ketika semua tubuh kita sudah basah, sebelum pakai sabun, ingat, sebelum pakai sabun, lakukan terapi yang sangat luar biasa. Ya, lakukan terapi yang sangat luar biasa. Usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan jangan ada 1 celah pun yang terlewatkan. Ya, dari mulai kita usap rambutnya, usap wajahnya, telinganya, sampai ke daun-daunnya, lubang hidungnya, lubang mulutnya, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Ya, sampai ke kaki. Usap semuanya. Mungkin jika ada yang setruk, usap tangannya yang setruk. Usap dengan tangan satunya lagi. Atau mungkin ada yang saraf kejepit. Yuk,
Ikuti gerakan seperti ini. Mukjizat gerakan sholat. Gerakan seperti orang ruku, sepegang pinggangnya. Arahkan ke belakang tangannya sampai ke lutut. Lakukan rutin seperti itu. Apapun penyakit Anda, penyakit di lambung, usap lambungnya. Penyakit di jantung, usap jantungnya. Penyakit dimanapun tinggal diusap dengan telapak tangan dan jari jemari. Ingat, sebelum pakai sabun. Nah, nanti setelah diusap, teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba tubuh langsung bereaksi. Apa reaksinya? Kedinginan. Teman-teman yang sudah pernah praktek, sok, begitu diusap, kedinginan nggak teman-teman? Teman-teman yang sudah pernah praktek, begitu diusap seluruh tubuhnya, kedinginan nggak? Atau justru sebaliknya, merasakan hangat badannya, gerah mandinya. Siapa yang merasakan dingin, siapa yang merasakan hangat? Ya, tergantung dari penyakitnya masing-masing, tergantung dari perjalanan hidupnya masing-masing. Setelah diusap badannya kok merasakan dingin, bersyukurlah. Itu tanda Allah keluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib. Itu kalau yang merasakan dingin. Nah, kalau yang merasakan hangat, bersyukurlah. Itu tanda peredaran darah dan oksigen lancar di dalam tubuh kita. Sehingga Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Sempurna kembali teman-teman. Nah, bahkan tidak sedikit setelah diusap badannya langsung muntah banyak. Langsung diare banyak. Makanya apa? Apapun reaksinya, yuk yakinlah itu adalah hanya fase pembersihan. Buah daripada kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Oke, setelah itu baru kita pakai sabun. Baru kita pakai sampo. Silakan pakai sabun, pakai sampo sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Memakai sabun dulu boleh, pakai sampo dulu boleh. Bebas silakan. Nah, setelah itu dibersihkan, dibilas sampai bersih. Ya, dibilas sampai bersih. Setelah bersih, keringkan pakai handuk, segera pakai pakaian. Setelah memakai pakaian, saya kasih tahu lagi teman-teman. Jangan kaget kalau tiba-tiba badannya lemes, kepalanya pusing, muntah, diare, demam, menggigil. Itu jangan kaget teman-teman. Jangan kaget setelah kita pakai baju, badan langsung seperti orang sakit. Seakan-akan penyakitnya kambuh. Itu jangan kaget. Itu fase pembersihan. Ya, itu fase pembersihan. Kenapa sih ada fase pembersihan? Sok, perhatikan. Kita punya baju teman-teman. Baju kita kotor. Baju kita terkena najis. Boleh nggak baju yang terkena najis dipakai untuk sholat? Sok, boleh nggak baju yang terkena najis dipakai untuk sholat? Boleh nggak teman-teman? Saya tanya, kita punya baju, kita pakai baju yang kita pakai kotor terkena najis. Boleh nggak dipakai sholat? Nggak boleh kan? Harus dicuci dulu kan? Sok renungkan apa kabar diri kita sang pendosa yang tiap hari ngotorin diri dengan dosa, tiap hari ngotorin diri dengan kesalahan. Sedangkan kita akan berpulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Apakah nggak dibersihin dulu? Kita pun sama. Ketika ingin menghadap kepada Rabb yang Maha Suci, kita pun sama akan dibersihin dulu. Sebagaimana pakaian dibersihkan, direndam dulu, merasakan kedinginan badannya, dikucek-kucek, disikat-sikat, dikebrok-kebrok, merasakan pegel-pegel badannya. Kemudian dibilas, diputar-putar, kepala sampai pusing. Kemudian diperes sampai diare, diperes sampai muntah. Kemudian dijemur, dipanasin, dianginin, setelah kering disetrika, merasakan demam yang luar biasa. Namun lihat teman-teman, ya, lihat teman-teman. Setelah pakaian itu dibersihkan, setelah pakaian itu disetrika, kira-kira pakaian itu nyaman nggak kita pakai? Nyaman nggak kita pakai? Nyaman sekali pasti setelah dicuci pakaian itu. Begitupun tubuh kita setelah melakukan terapi ini, awalnya mungkin nggak nyaman ke badan. Lemes, pusing, mual, muntah, diare, demam, nggak karuan rasanya. Namun fase itu nggak lama, kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam akan merasakan kenyamanan hati yang sangat luar biasa. Ketenangan hati yang sangat luar biasa. Ada bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitu kita sholat,
Gak bisa menahan bendungan air mata. Karena apa? Ingat dengan kesalahan dan dosa. Hati yang tenang, sholat jadi tenang, sholat jadi nikmat, sholat jadi semangat, sholat jadi khusyuk, munajat jadi luar biasa. Melahirkan kebahagiaan hati, membuat tenang pikiran, sehingga melahirkan ketawakalan. So, segala solusi dari apapun masalah kita akan berdatangan, teman-teman. So, segala apapun obat dari segala penyakit kita, jalan sembuhnya sok terbuka lebar, teman-teman. Maka setelah rutin melakukan terapi ini, bukan hanya mendapatkan sehat badannya, mendapatkan pula solusi dari masalahnya, mendapatkan pula ketenangan hatinya. Kalau tidak percaya, buktikan. Maka saya tanya teman-teman, yang sudah pernah praktek terbukti enggak, teman-teman? Maka saya tanya, yang sudah pernah praktek terbukti enggak apa yang saya sampaikan? Terbukti enggak yang sudah pernah praktek? Ya. Yuk. Ya. So, yang sudah pernah praktek terbukti enggak? Terbukti kan? Bagi yang sudah praktek. Bagi yang belum praktek, dengarkan dulu supaya paham, nanti praktekin. Kenapa sih? Hanya dengan mengusap tubuh, dengan telapak tangan dan jari jemari, kenapa bisa berdampak sedahsyat itu? Kenapa bisa berefek sedahsyat itu? Kenapa? Ada apa dengan terapi mandi? Kenapa bisa sedahsyat itu? Lihat petunjuk dalam Al-Quran yang kita pakai. Az-Zariyat ayat 20, Az-Zariyat ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi yang yakin. Lihat kebesaran Allah dalam tubuh manusia. Tubuh manusia dipenuhi dengan garis. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua tubuh kita dipenuhi dengan garis. Jika kita hitung garis yang ada dalam tubuh kita, jumlahnya ada 114 garis. Kalau nggak percaya, hitung. Lihat, tangan yang kita pakai untuk terapi, jari jemari yang kita pakai untuk terapi, dipenuhi pula dengan garis. Dari kelingking sampai ibu jari, jika kita hitung garisnya, jumlah titiknya ada berapa? Ada 33 titik ruas jari. Sebagaimana 33 kalimat tasbih, teman-teman. Lihat lagi, buktinya, lihat lagi. Telapak tangan kita yang kita pakai untuk terapi, ada garisnya enggak? Ada garisnya. Sebagaimana angka Arab, ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 1881. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Lihat lagi jari jemari yang kita pakai, jumlahnya ada berapa? Ada 5. Perhatikan baik-baik membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu, menjadi kekuatan hakikat yang sangat luar biasa. Kalau tidak percaya, buktikan. Ya, kalau tidak yakin, buktikan. Karena ayatnya jelas bagi yang yakin. Sok, teman-teman. Lafaz Allah dalam tangan kita. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, 114 garis sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu, akan menjadi kekuatan hakikat yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Buktikan, teman-teman. Silakan teman-teman praktekkan. Kapan mandinya? Ya, gimana teman-teman? Mau mempraktekannya mandi pagi boleh, mau mempraktekannya mandi sore boleh. Silakan. Mandi pagi boleh, mandi sore boleh. Siang boleh, silakan. Sebelum subuh apalagi? Silakan. Pertengahan malam jangan. Waktu maghrib jangan. Karena dalam agama kita tidak dianjurkan mandi, ya. Tidak dianjurkan mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Buktikannya gimana Pak Ustadz? Saya belum paham. Buktikannya praktekin. Kalau sudah mempraktekkan nanti bisa membuktikan. Ya, buktikan itu praktekin. Nanti kita bisa membuktikan benar nggak apa yang disampaikan. Benar nggak materi ini. Benar nggak petunjuk ini. Benar nggak nasihat ini. Nah, makanya Pak, buktikan. Caranya bagaimana? Praktekin. Kalau udah praktek nanti bisa tahu benar atau tidak yang disampaikan. Ya, benar atau tidak yang disampaikan. Caranya praktekin. Tuh ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian hindari mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam.
Kenapa? Karena itu waktu yang tidak dianjurkan untuk mandi. Bahkan medis juga melarangnya. Kenapa melarangnya? Karena di antara jam itu, imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik, pori-pori terbuka, ibarat gelas panas dikasih air dingin, gelas itu akan pecah. Begitupun kalau kita badan capek, imun tubuh lemah, pressure tubuh naik, pori-pori terbuka, kita paksa untuk mandi, banyak orang yang tumbang di kamar mandi, bahkan tidak sedikit berujung pada jalan kematian. Maka hindari mandi di jam itu, teman-teman. Ya, hindari. Lantas bagaimana orang-orang yang pulang kerjanya malam? Maghrib baru pulang, jam 8 baru pulang, jam 9 baru pulang. Bagaimana yang kerjanya malam? Boleh nggak mandi jam itu? Boleh. Tapi dengan catatan, tubuhnya udah siap mandi. Bagaimana cara mengetahui bagi teman-teman yang terpaksa harus mandi di malam hari? Caranya bagaimana supaya kita tahu tubuh kita udah siap mandi atau belum? Yuk, kita duduk di kursi. Kita duduk di kursi. Telapak kaki, anggap aja nih telapak kaki. Tempelkan di lantai. Ya, tempelkan di lantai. Ya, tempelkan di lantai. Ya iya tuh udah kan udah dikasih tahu. Jangan percaya yang jualan garam rukiah. Jangan percaya yang jualan minyak rukiah. Kan dari awal udah dikasih tahu. Makanya jangan beli yang kayak gitu-gituan. Yuk, ini lantai. Atau ini keramik. Telapak kaki kita tempelkan di lantai. Duduk di kursi. Setelah duduk di kursi, angkat kaki itu kurang lebih 1 cm di atas lantai. Ya, angkat kurang lebih 1 cm di atas lantai. Setelah 1 menit, usap lantainya. Kalau lantainya basah, jangan mandi. Kalau lantainya kering, silakan mandi. Kalau lantainya ngembun, jangan mandi. Paham? Ini cara untuk mengetahui, khususnya bagi teman-teman yang pulang kerja malam, yang suka yang harus mandi di malam hari. Ini caranya seperti ini ya. Tubuh kita siap mandi atau belum? Caranya seperti ini. Duduk di kursi, telapak kaki tempelkan di lantai. Angkat kaki itu kurang lebih 1 cm di atas lantai, usap lantainya. Kalau lantainya basah, lantainya ngembun, jangan mandi. Tapi kalau diusap lantainya kering, silakan mandi. Caranya seperti itu ya teman-teman ya. Ini ilmu mahal teman-teman. Kalau nggak percaya buktikan saja. Seperti itu ya. Nah itu cara mandinya seperti itu. Mandinya kapan? Silakan. Pagi boleh, siang boleh, silakan. Jam berapapun boleh, silakan. Tapi hindari dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Mandinya air dingin apa air hangat? Bebas, pakai air dingin boleh, pakai air hangat boleh. Ya, hangat itu bagus, mandi air hangat. Mandi air dingin lebih bagus lagi. Orang kalau lagi capek mandi air hangat itu bagus. Tapi kecanduan mandi air hangat itu berbahaya, teman-teman. Ya, kecanduan mandi air hangat itu berbahaya. Sok, ada nggak di sini yang kecanduan mandi air hangat? Ada nggak yang tiap hari mandi harus pakai air hangat? Kalau nggak pakai air hangat, masuk angin. Ada nggak? Ada nggak di sini yang kecanduan mandi air hangat? Ada nggak? Pokoknya kalau mandi tiap hari harus pakai air hangat. Kalau nggak pakai air hangat, masuk angin. Ingat teman-teman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Mandi air hangat itu bagus. Kalau lagi capek, kalau lagi lelah, kalau lagi sakit, itu bagus. Tapi kalau kecanduan mandi air hangat, sampai Anda takut dengan air dingin, itu bukan bagus, itu malah bermasalah. Kenapa? Orang yang ketergantungan mandi harus pakai air hangat, punya masalah nggak dengan asam lambung? Sok, punya masalah nggak dengan asam lambung? Sok, orang yang kecanduan mandi air hangat, punya masalah nggak dengan penyakit darah rendah atau darah tinggi? Ya, sok, punya masalah nggak dengan darah rendah, darah tinggi? Punya masalah nggak? Sok, teman-teman. Bahkan orang yang takut mandi air dingin bukan hanya takut tentang air saja. Itu semua adalah was-was. Was-was yang datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, angin, dan dingin. Bukan hanya takut mandi air dingin, Anda juga takut kan sama kipas angin? Wahai pecinta mandi air hangat. Sok, takut nggak sama kipas angin? Lihat kipas angin nyala, takut nggak? Ya, lihat kipas angin nyala, takut nggak? Takut nggak? Sok, teman-teman, yang kecanduan mandi air dingin, keluar rumah, kena angin, takut nggak? Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan fresh care. Sok,
Hawa dingin takut, mandi khawatir. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau pengen sembuh, berubahlah teman-teman. Berubah. Ya. Ya makanya harus dilawan. Kalau terus-terusan takut mandi air dingin, mau sampai kapanpun Anda tidak akan sembuh tuh asam lambungnya. Tidak akan sembuh tuh masalah penyakit darahnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubahlah. Lawan. Mungkin kemarin teman-teman ada yang mendengar saat saya sedang live terapi pengobatan, ada ibu-ibu punya masalah penyakit vertigo. Kemudian punya masalah penyakit darah tinggi. Punya masalah juga asam lambung. Gak pernah sekalipun dari muda sampai usia sekitar 50 tahun gak pernah mandi air dingin. Karena ketika mandi air dingin, terus kambuh penyakitnya. Terus muncul demam, muncul sakit. Namun begitu datang ke majelis kami kasih tahu seperti ini. Kemudian tekad, bulat, yakin, mandi air dingin. Akhirnya Pak, subhanallah. Jadi jalan sembuhnya sampai detik ini gak pernah kambuh lagi penyakitnya. Ya, karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Rubahlah diri Anda. Rubah. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan terapi mandi, teman-teman jangan khawatir kalau tiba-tiba badannya gak enak. Badan seperti hawa panas, badannya seperti terkena hawa panas, atau seperti orang panas dalam, kulit jadi kering. Itu jangan khawatir. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ingat, terapi mandi bukan hanya kita membersihkan jasmani kita. Ini pun bagian daripada membersihkan rohani kita. Sebagaimana yang di sini tuliskan, solusi sehat lahir batin. Bukan hanya lahirnya saja yang kita mandikan, batinnya pun ikut dimandikan. Karena apa? Dari doa-doa yang kita panjatkan, ada api amarah dalam diri kita. Api kebencian, dendam, iri, dengki, hasad, hasut, sombong, riya, dan lain sebagainya. Sekali disiram, tungku api tidak langsung padam. Sebagaimana teman-teman melihat tungku api sekali disiram gak langsung padam. Akan keluar asap dan hawa panas. Ya, akan keluar asap dan hawa panas. Begitupun awal kali terapi akan keluar hawa panas dalam tubuh kita. Sebagaimana bumi turun hujan cuma sebentar, bikin orang jadi pada gerah. Sama. Nanti muncul kayak gerah ke badan, itu muncul seperti itu teman-teman. Gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir, itu hanya sementara saja. Makanya setelah melakukan terapi mandi, usahakan teman-teman pakai lotion yang teman-teman punya. Pakai hand body yang teman-teman punya. Silakan tinggal diusap dari ujung kaki sampai ujung tangan atau badan. Silakan pakai lotion. Supaya kulit tetap lembab, kulit tetap lembut. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau nggak ikuti cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Bagaimana caranya? Siti Aisyah memberikan ajaran kepada diri kita, memberikan contoh pada diri kita setelah mandi pakai sabun bersih, sebelum dikeringkan pakai handuk, ambil air 1 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab, diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala, tinggal diusap-usap kepala kita. Masalah rambut rontok, ketombe kutu rambut, insya Allah teratasi. Tinggal diusap ke wajah kita, masalah flek hitam, komedo, jerawat, insya Allah teratasi. Tinggal diusap ke tubuh kita, masalah gatel-gatel, kulit kering, iritasi, luka nggak sembuh-sembuh, insya Allah teratasi. Bahkan, apa yang diajarkan oleh Siti Aisyah sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana ketika air setengah gayung, dikasih 3 tetes minyak yang diajarkan oleh Siti Aisyah, diaduk sampai rata, dicelupin pakai kain halus, dielap dari depan ke belakang di wilayah itu. Teman-teman khususnya wanita yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan, punya masalah keputihan, bau, gatel, insya Allah bisa jadi jalan solusinya. Ya, bisa jadi jalan solusinya. Bahkan minyak ini sampai detik ini minyak yang digandrungi oleh perempuan-perempuan Timur Tengah. Sampai detik ini minyak ini digandrungi oleh perempuan Timur Tengah. Bahkan dalam kitab Tibun Nabawi, aroma itu bisa membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah. Karena itu sunnah teman-teman. Aroma itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Bahkan bisa menenangkan pikiran. Membantu menenangkan pikiran. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan. Ketika dioles di telapak tangan. Digosokkan di telapak tangan. Kita usapkan ke badan kita. Dipakai sebelum sholat. Sok yang punya masalah depresi. Yang punya masalah anxiety. Gangguan kecemasan. Gangguan panic attack. Apapun lah. Intinya masalah tentang pikiran. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ikhtiarkan teman-teman. Itu semua ada petunjuknya dalam kitab Tibun Nabawi.
Nah, kemudian dalam kitab Qurratul Uyun, bab yang membahas tentang rumah tangga, cukup dioles di telapak tangan, digosokkan, diusap ke seluruh tubuh, pakai sebelum tidur atau sebelum dinas dengan pasangan. Dalam kitab disebutkan, meskipun usia Anda tidak muda lagi, pernikahan bukan baru lagi, Anda akan merasakan sensasi sebagaimana pengantin baru lagi. Kalau nggak percaya, buktikan, praktekkan pakai minyak itu. Ya, pakai minyak itu. Beli minyak Arabnya di mana? Saya doakan semoga yang ada di room ini, semua jamaah yang ada di room ini, saya doakan semoga semuanya bisa umroh ke tanah suci. Semoga semuanya bisa melangkahkan kaki di tanah suci. Dan semoga teman-teman semuanya bisa berkunjung ke Bukit Taif. Karena pabriknya ada di sana. Ya, parfumnya ada di sana. Silakan teman-teman, mudah-mudahan bisa ke Bukit Taif juga, melihat proses pembuatannya, melihat proses olahannya, kemudian melihat pabriknya langsung. Silakan. Atau mungkin teman-teman bisa nitip ke saudara, nitip ke keluarga yang lagi umroh. Sok nitip pada mereka, tolong saya titip minyak Arab. Nama minyaknya apa? Nama minyaknya Misik Toharoh. Nama minyaknya Misik Toharoh. Silakan. Itu minyak yang disunahkan untuk bersuci, teman-teman. Ya, yang disunahkan untuk bersuci. Bisa untuk mandi, bisa untuk membersihkan organ kewanitaan, bisa untuk masalah rambut, bisa untuk masalah bau badan, bisa untuk masalah gatal-gatal, bahkan bisa untuk masalah bab rumah tangga. Silakan teman-teman. Ya, pastikan teman-teman kalau mau membeli produk itu, pastikan yang asli, pastikan yang murni. Di Indonesia ada nggak? Ada. Silakan cari di toko parfum terdekat, di daerah teman-teman, di kota teman-teman, di langganan teman-teman, tempat-tempat yang teman-teman percaya. Silakan cari. Nama minyaknya Misik Toharoh. Pastikan teman-teman membeli yang asli, yang murni. Yang asli itu warnanya putih, ya. Yang asli itu warnanya putih. Kalau yang ada warna pink dan lain sebagainya, nggak usah dibeli. Itu hanya parfum mandi biasa. Yang disebut Misik Toharoh itu warnanya putih. Yang asli itu teksturnya kental dan lengket. Kalau ada yang licin, ada yang encer, jangan dibeli. Nanti sebagai gambaran ya, saya ambil contoh sebagai gambaran. Teman-teman kalau mau mencari Misik Toharoh di toko parfum terdekat, silakan. Cari yang produknya seperti ini. Warnanya putih, jangan yang warna pink. Nanti teman-teman di toko parfum manapun silakan dites dulu minyaknya. Cari yang seperti ini. Kentalnya seperti ini teman-teman, ya. Kentalnya seperti ini. Begitu diangkat sticknya, dia tidak langsung netes. Butuh waktu beberapa detik baru netes. Nah, ini cari yang kentalnya kayak gini. Kemudian diusap di telapak tangan. Diusap di telapak tangan, lalu digosok. Lengket nggak? Kalau lengket asli, kalau licin campuran. Kemudian tinggal diusap ke sini boleh, diusap ke badan boleh, diusap ke pakaian, diusap kemana aja boleh. Kalau di tangan udah nggak lengket, usap ke wajah. Silakan cari yang putih dan asli teman-teman, kental, lengket. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang ingin memiliki produk yang asli, silakan. Saya kasih waktu 3 menit bagi teman-teman yang ingin memiliki produk asli, dijamin murni, silakan. Ikhtiar untuk